Diferensiasi produk. Diferensiasi secara etimologi berarti proses, cara, perbuatan membedakan ataupun pembedaan. Sedangkan secara istilah, diferensiasi merupakan jenis strategi kompetitif yang digunakan organisasi untuk membedakan produk dan layanan perusahaan dibanding perusahaan yang lain di industri yang sama. Sedangkan pengertian produk menurut Kotler dan Keller yang dialih bahasakan oleh Bob Sabran, produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan kepada pasar untuk memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Menurut Kotler, diferensiasi produk adalah tindakan merancang satu set perbedaan yang berarti untuk membedakan penawaran perusahaan dari pesaing sehingga diperoleh hasil yang dapat mempengaruhi pilihan dan kepentingan konsumen yang paling istimewa. Artinya, di sini perusahaan berusaha membuat produk yang ditawarkan mempunyai keunggulan atau mempunyai nilai lebih dibandingkan produk kompetitor. Secara umum, diferensiasi produk didefinisikan sebagai suatu upaya yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan cara memberikan suatu pembeda atau keunikan tertentu pada produknya dengan tujuan agar produk yang dihasilkannya tersebut dapat memiliki nilai lebih daripada produk yang dihasilkan oleh perusahaan lain. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai strategi dalam diferensiasi produk. Dalam strategi diferensiasi, perusahaan berusaha menjadi unik dalam industrinya dalam sejumlah dimensi tertentu yang secara umum dihargai oleh pembeli. Strategi diferensiasi produk yang baik dapat memperoleh loyalitas merek. Strategi ini berfokus pada persepsi nilai pembeli bahwa tidak ada merek yang serupa dengan produk yang dipasarkan, yang kemudian akan menyoroti hal yang membedakan produk suatu perusahaan dengan produk yang dihasilkan oleh perusahaan kompetitor. Konsumen akan melihat bahwa produk kompetitor tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka, sehingga hal ini meningkatkan harapan konsumen tentang kesadaran standar kualitas yang akan mereka terima. Dikarenakan segmentasi pasar saat ini dihadapkan dengan persaingan bisnis yang sangat kompetitif, maka jika suatu perusahaan tidak memiliki kualitas tinggi secara konsisten, dikhawatirkan konsumen akan beralih ke pilihan lain. Oleh karena itu, strategi diferensiasi yang sukses haruslah strategi yang mampu menghasilkan nilai pelanggan, mampu memunculkan persepsi yang bernilai khas dan baik, serta mampu tampil sebagai wujud berbeda yang sulit untuk ditiru. Secara spesifik, strategi diferensiasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya yaitu yang pertama, dengan cara menyajikan produk dengan mutu yang lebih tinggi, kemudian menyajikan produk dengan image dan status tinggi, kemudian melakukan brand name, lalu convenience, dan yang terakhir melakukan perubahan jaringan distribusi. Strategi diferensiasi ini sendiri bertujuan untuk menciptakan jurang yang lebar antara nilai pembeli yang tercipta dan biaya keunikan dalam rantai nilai perusahaan. Biaya diferensiasi akan berbeda-beda menurut nilainya dan perusahaan hendaknya memilih aktivitas yang kontribusinya pada nilai pembeli. Hal ini mengisyaratkan bahwa suatu perusahaan harus mengusahakan sumber-sumber keunikan yang berbiaya rendah dan pembeli dalam jumlah yang besar. Besarnya pangsa pasar yang dikuasai akan dapat menurunkan biaya-biaya seperti biaya periklanan, biaya pengembangan produk, serta biaya pengadaan. Upaya-upaya menciptakan diferensiasi.
Perusahaan dapat meningkatkan diferensiasi dengan dua cara, yaitu melaksanakan aktivitas nilai yang sudah ada dengan tujuan untuk menjadi lebih baik, atau perusahaan mengkonfigurasi rantai nilainya. Agar hal ini dapat berhasil dalam melaksanakan kedua cara tersebut, maka suatu perusahaan harus mampu mengendalikan biaya diferensiasinya. Semakin baik perusahaan tersebut mengendalikan biayanya, maka semakin tinggi nilai aktivitasnya atau keunikannya. Ada beberapa pendekatan yang biasa dipakai oleh suatu perusahaan agar berhasil dalam melakukan diferensiasi. Di antaranya yaitu, yang pertama dengan melakukan peningkatan sumber keunikan. Yang kedua, dengan membuat biaya diferensiasi sebagai sebuah keuntungan. Kemudian yang ketiga, mengubah peraturan untuk menciptakan keunikan. Dan yang terakhir, dengan mengkonfigurasi ulang nilai sedemikian rupa sehingga dalam banyak hal yang bersifat unik. Tujuan diferensiasi produk. Tujuan dilakukannya diferensiasi produk adalah untuk meningkatkan keuntungan dengan cara menghasilkan lini produk baru agar mendapatkan laba yang maksimal, serta meminimalisir risiko kerugian dari produk yang terdahulu yang mengalami penurunan. Diferensiasi produk yang berhasil adalah diferensiasi yang mampu mengalihkan basis persaingan dari harga ke faktor yang lain, seperti karakteristik produk, strategi distribusi, atau variabel-variabel promotif lainnya. Kelemahan dari diferensiasi ini adalah perlunya biaya produksi tambahan dan iklan besar-besaran. Macam-macam diferensiasi produk. Menurut Kotler tahun 2007, diferensiasi produk dapat dibedakan menjadi 9 macam. Yang pertama ada bentuk. Yang kedua ada keistimewaan atau feature. Yang ketiga ada mutu kinerja. Yang keempat ada mutu kesesuaian. Yang kelima ada daya tahan atau durability. Yang keenam ada keandalan. Yang ketujuh ada mudah diperbaiki. Yang kedelapan ada gaya atau style. Yang kesembilan atau yang terakhir ada rancangan atau desain. Hubungan diferensiasi dengan market power. Diferensiasi produk meningkatkan kekuatan pasar serta memungkinkan konsumen lebih setia terhadap penawaran perusahaan. Diferensiasi ini menawarkan produk dengan fitur-fitur unik yang tidak tersedia di produk pesaing, sehingga produk yang terdiferensiasi tersebut memiliki keunggulan kompetitif atau memiliki sesuatu yang lebih baik. Dengan demikian, perusahaan yang produknya terdiferensiasi dapat menetapkan harga di atas biaya marginal. Semakin tinggi selisih harga jual dengan biaya marginal, semakin tinggi pula profitabilitas mereka. Lalu, dapat pula mendominasi pasukan pasar. Kesimpulannya adalah hubungan di antara diferensiasi dengan kekuatan pasar adalah semakin baik diferensiasi produk yang tercipta, maka semakin tinggi pula kekuatan pasarnya. Diferensiasi produk pada kopi saset. Pada pasar kopi saset terjadi persaingan yang cukup ketat. Dilihat dari pangsa pasar, yakni pangsa pasar Good Day sebesar 32%, pangsa pasar Indocafe sebesar 23%, pangsa pasar Torabika sebesar 20%, dan pangsa pasar Nescafe sebesar 14%, di mana 4 perusahaan terbesar menguasai sebesar 89% pangsa pasar. Pangsa pasar pada produk kopi saset ini juga sesuai dengan hasil dari Top Brand Index tahun 2020, di mana karakteristiknya adalah berdasarkan mind share, market share, dan commitment share, yakni Good Day sebesar 32,3%, Indocafe sebesar 15%, dan Nescafe sebesar 11,3%. Hal ini mengindikasikan produk kopi saset Good Day yang paling diminati oleh masyarakat, karena produk kopi saset Good Day melakukan diferensiasi pada varian rasa dari kopi tersebut. Di antaranya cookies and cream, hazelnut, tiramisu, mochaccino, cappuccino, Cochino, vanilla latte, rock salt caramello, dan freeze mocha frio. Varian rasa yang jauh lebih beragam dibanding merek kopi saset yang lain seperti Indocafe, Torabika, dan Nescafe menyebabkan pangsa pasar Good Day lebih besar, yakni sebesar 32%. Dikarenakan calon konsumen memiliki pilihan yang cukup banyak mengenai kopi saset dari merek Good Day.
Terdapat penelitian dari Made Pramana dan Nimade Asti tahun 2018 mengenai persepsi kualitas merek atau brand perceived quality, di mana merek Good Day mendapatkan nilai sebesar 11,22 dan merek Indocafe mendapatkan nilai sebesar 9,88, di mana responden menganggap produk kopi saset merek Good Day memiliki aroma lebih wangi dibandingkan merek Indocafe. Faktor harga juga memainkan peranan, di mana merek Good Day memasang harga Rp10.100 per 10 saset dibandingkan produk merek Indocafe memasang harga Rp11.700 per 10 saset. Jadi faktor harga, rasa, dan aroma dari produk kopi saset Good Day yang merupakan produk dari diferensiasi yang menyebabkan pangsa pasar Good Day lebih besar dari produk kopi saset yang lain. Diferensiasi produk selanjutnya yaitu dari mobil Tesla. Berkonsep mobil masa depan, Tesla dibekali teknologi canggih. Jadi diferensiasi produk yang dilakukan oleh mobil Tesla yaitu dalam hal bahan bakar. Berbeda dengan mobil lainnya, Tesla menggunakan listrik sebagai bahan energi untuk menjalankan mobil tersebut. Hal ini dapat mengurangi polusi udara dan juga ramah lingkungan tentunya. Hal ini memiliki nilai plus tersendiri bagi pengguna mobil Tesla. Baterai mobil Tesla sendiri tahan lama yang bisa diklaim hemat energi. Mengandalkan tenaga listrik, Tesla mengklaim jika mobilnya sangat efisien dibandingkan bahan bakar bensin. Bahkan waktu pengisian kini bisa lebih cepat dengan adanya fitur fast charging dengan daya tahan baterai lebih lama dan bisa digunakan untuk menjelajah hingga ratusan kilometer. Yang kedua yaitu mobil Tesla juga melakukan diferensiasi produk melalui fitur autopilot yang artinya mobil bisa bergerak tanpa ada orang yang menyetir. Jadi pengemudi hanya tinggal memasukkan koordinat tujuan dan hanya duduk manis saja. Selanjutnya, Tesla yang ambil alih untuk menyetir. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai strategi diferensiasi produk yang dilakukan oleh Rolex, sebuah perusahaan jam tangan mewah asal Swiss. Pertama, diferensiasi produk Rolex dapat dilihat dari segi material produk. Rolex merupakan jam tangan yang menggunakan besi baja yang paling tahan korosi. Besi baja yang dipakai Rolex adalah besi baja yang banyak digunakan di industri kimia dan industri pesawat luar angkasa, yakni besi baja tipe 904L, sedangkan jam tangan lainnya hanya menggunakan tipe 316L. Kedua, dari segi desain produk, Rolex sangat menonjolkan desain klasik pada arlojinya. Hal ini disebabkan karena dengan desain klasik tersebut akan membuat setiap orang tahu bahwa seseorang menggunakan jam tangan merek Rolex, sehingga akan menimbulkan rasa bangga atau prestise bagi penggunanya. Ketiga, dari segi promosi, brand ambassador yang dipilih oleh Rolex hanya orang-orang yang memiliki prestasi luar biasa. Contohnya, seperti Michael Bublé, seorang penyanyi pemenang Grammy Award, kemudian Roger Federer, petenis terbaik dunia, pemegang rekor Grand Slam. Hal ini dilakukan untuk membentuk karakteristik Rolex yang memiliki karisma pemimpin, klasik, kelas dunia, dan juara. Terakhir, Rolex hanya berfokus untuk menjual dan mengembangkan produk arloji, tidak seperti salah satu kompetitornya yakni Tag Heuer yang tidak hanya menjual jam tangan mewah, tetapi juga menjual kacamata, ikat pinggang, dompet, dan lain-lain. Strategi ini menyebabkan Rolex terus berfokus melakukan inovasi terhadap arlojinya, sehingga menghasilkan kesempurnaan. Diferensiasi produk smartphone di Indonesia. Pada kuartal 3 tahun 2020, pasar smartphone di Indonesia menunjukkan kinerja positif. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan penggunaan smartphone untuk pembelajaran jarak jauh. Mari kita lihat 5 besar vendor smartphone yang menguasai pasar smartphone di Indonesia pada kuartal 3 tahun 2020, yaitu ada yang pertama Vivo 24,1%, yang kedua Oppo 21,7%, 3 Xiaomi 18,1%, Samsung 17,2%, dan yang kelima Realme 14,5%. Data tersebut diperoleh dari laporan salah satu firma riset pasar internasional Data Corporation atau IDC.
IDC menunjukkan bahwa Vivo menduduki peringkat pertama yang menguasai pangsa pasar sebesar 24,1%. Menurut IDC, Vivo menduduki peringkat pertama karena Vivo berfokus dengan penjualan produk low-end dengan kisaran harga kalau dirupiahkan sebesar 1,4 juta sampai 2,8 juta dengan mengandalkan model seri Y12i, Y20, dan Y30i. Strategi yang dilakukan oleh Vivo yang pertama, Vivo senantiasa memastikan bahwa produk mereka tersedia di pasaran untuk para konsumen. Hal ini diperkuat dengan Vivo bergantung pada distribusi ke retailan sebagai tempat berjalan. Yang kedua, Vivo memastikan bahwa produknya mampu memberikan produk bervariasi dengan fitur dan juga teknologi terkini. Dan yang terakhir, implementasi marketing dan juga promo yang cocok untuk pasar Indonesia. Jadi Vivo ini mengajak beberapa artis besar Indonesia sebagai brand ambassador dari Vivo, sehingga dapat menarik perhatian dari masyarakat Indonesia.